Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, English class. Well, I'd like to explain about auxiliary verb. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan bahas tentang auxiliary verb. Auxiliary verb ini disebut sebagai kata kerja bantu. As we know that in English sentence, the verb in English sentence cannot be stood by itself. It should be preceded by auxiliary verb. Kalimat dalam bahasa Inggris itu tidak bisa dibentuk sendiri atau didirikan sendiri, tetapi dia harus selalu berdampingan atau didahului dengan kata kerja bantu. Kita akan lihat kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris hanya ada 5 kelompok. Hanya ada 5 kelompok dan ini harus dihafalkan. Dan ini adalah mencakup keseluruhan bahasan dalam membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah kelompok do dan does. Kelompok yang kedua adalah kelompok did. Ketiga adalah is, am, dan are. Keempat adalah was, were. Kelima adalah kelompok have, has, atau had. Ini satu kelompok sebetulnya. Have, has, had, satu kelompok. Do, does, did, ini satu kelompok. Is, am, are, was, were, ini satu kelompok. Dan ini adalah kelompok-kelompok modal. Kelompok-kelompok modal di mana ada bentuk presentnya dan juga bentuk past. Ya, kita sedikit bahas lebih dalam satu persatu. Ini untuk kelompok do dan does ini digunakan untuk bentuk simple present yang sifatnya tentu kalimat verbal. Nanti kita akan bahas kalimat verbal itu apa. Yang kedua adalah did. Untuk did ini digunakan untuk simple past. Kemudian untuk kelompok is, am, are ini adalah untuk penggunaan bentuk simple present bentuk nominal atau juga penggunaan bentuk pasif. Kemudian was, were juga sama bentuk nominal dan bentuk pasif untuk waktu lampau. Untuk have, has untuk bentuk present perfect dan untuk had untuk past perfect. Untuk modal kita ada penggunaan present modal will, kalau bentuk pastnya menjadi would, shall, bentuk pastnya menjadi should, untuk presentnya can, menjadi kalau past menjadi could, may, pastnya menjadi might, have to atau has to, bentuk pastnya menjadi had to, kemudian must, bentuk pastnya menjadi had to atau ought to. Kemudian untuk ini penggunaan kata kerja bantu dalam bentuk pasif. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini ada 5 kelompok. Kelompok B atau kelompok yang digunakan untuk bentuk future atau juga modal. Ini tidak hanya modal ya, tapi bentuk future. Ini untuk B, kemudian is, am, are. Ini untuk bentuk present. Was, were untuk bentuk past. Being untuk bentuk continuous dan been untuk bentuk perfect. Nanti ini akan dibahas lebih dalam di bagian video bentuk kalimat pasif. Kita akan bahas sekarang ini adalah bentuk simple present. Di mana bentuk simple present ini adalah yang minggu kemarin kita belum sempat jelaskan lebih lanjut di bentuk videonya. Karena kemarin baru membahas, Bapak ingin mencoba kalian tahu atau sejauh mana kalian memahami, mengetahui tentang bentuk simple present. Karena ini adalah pelajaran yang di SMP sudah dipelajari sebelumnya. Ini untuk rumus bentuk simple present ini ada di bawahnya. Simple present ini dimulai dengan subjek ditambah dengan verb 1. Kemudian diikuti oleh objek atau complement. Ini kalau kalimat verbal. Untuk subjeknya, kita tahu kan subjek itu ada subjek yang langsung orang, ada yang juga
atau benda, atau juga ada yang menggunakan kata ganti. Kata ganti yang dimulai I, you, we, they, he, she, it, yang itu. Ya, kita harus tahu yang itu. Untuk kalimat positif, untuk subjek he, she, it, kata kerja di kalimat positif ini ditambah dengan akhiran s, es, atau ies. Ini nanti akan dijelaskan di atas lebih lanjut. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah, maaf ini untuk nominal sentence-nya. Kalau nominal sentence ini yang menghubungkan, nanti kita akan bahas apa itu kalimat verbal dan kalimat nominal sambil berjalan. Jadi kalau untuk kalimat nominal, dia akan menghubungkan subjek dengan adjektif atau juga noun, di mana penghubungnya ini adalah menggunakan is, am, are, kalau dalam bentuk simple present. Jadi ini disebut sebagai linking verb-nya, kata kerja penghubung. Jadi kalau dalam kalimat verbal, kita menggunakan kata kerja tindakan atau action verb. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah do atau does, not, kemudian ditambah verb 1 tanpa menggunakan akhiran s, es, ataupun juga ies. Ini diikuti oleh objek atau juga komplement. Nanti apa itu objek, apa itu komplement akan dibahas di bahasan kalimat verbal. Kalau bentuk nominalnya, ini Bapak beritahu dulu kalau untuk subjek yang menggunakan he, she, it, kita gunakan does not. Kalau I, you, we, they, kita gunakan do not di dalam kalimat negatif ini. Untuk kalimat negatif yang nominal, kita akan gunakan is, am, are ditambah not. Kemudian diikuti oleh adjektif atau noun. Ini untuk kalimat nominal. Ini untuk kalimat verbal, kalimat tanya, do dan does ini di awal, diletakkan di awal. Ini kata kerja bantu untuk kalimat tanya, kemudian baru subjek. Seperti biasa, do untuk siapa? Ya, betul, untuk I, you, we, they. Untuk does ini menggunakan untuk subjek he, she, it. Atau subjek tunggal. Atau juga orang ketiga tunggal. Ini diikuti oleh verb 1 tanpa akhiran es atau ies atau juga s. Diikuti oleh objek dan komplement. Atau komplement ini diberikan tanda tanya di ujungnya. Begitu juga untuk kalimat nominal. Untuk kalimat tanyanya, kalimat nominal ini didahului oleh kata kerja bantu is, am, atau are, kemudian subjek, kemudian adjektif atau noun. Is untuk siapa? He, she, it. Am untuk I. Are untuk you, they, we. Kita beranjak dulu ke bahasan sejarah dari sebuah kalimat, terutama kalimat positif, karena simple present ini adalah kalimat yang unik. Di mana uniknya? Kita akan melihat di dalam kalimat my father stays in Bandung. Ini kalimat positif. Bapak tanda ini sebagai satu kalimat positif. My father stays in Bandung. Ini kalimat asalnya. Saya katakan tadi kalau kalimat di dalam bahasa Inggris itu tidak dapat kata kerjanya di dalam bahasa Inggris itu dia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didahului oleh kata kerja bantu. Maka kata kerja bantu untuk he, she, it, maka ini my father masuk ke dalam he. He ini menggunakan kata kerja bantu does. Menggunakan kata kerja bantu does. Maka di sini aslinya kalimat my father stays in Bandung yaitu my father does stay in Bandung. Ini Bapak tandai. Bentuk penambahan merah di sini artinya ini menunjukkan does yang disingkat.
Das yang disingkat. Bukan stay dalam bentuk jamak, bukan. Karena tidak ada kata kerja dalam bentuk jamak, tidak ada. Sehingga kata kerjanya ditambah S, tidak ada kata kerja bentuk jamak. Yang ada itu kata kerja yang diberikan akhiran S karena menggunakan subjek he, she, it, atau orang ketiga tunggal, atau objek tunggal untuk di kalimat positif. Ini unik karena does ini kalimat dasar awalnya ini does stay ini selalu ada, muncul di awalnya. Ini mungkin zaman bahasa Inggris awal, karena pengucapan does stay ini atau setiap kali menggunakan kalimat positif ini does-nya selalu muncul. Ini penggunaan does ini sebetulnya dari kata do juga yang berakhiran es. Ini tidak praktis dalam pengucapannya, sehingga uniknya kalimat ini untuk does-nya ini seolah sembunyi dan dia ditunjukkan di bagian akhir kata kerjanya, sehingga menjadi my father stays in Bandung. Ini S, akhiran S ini berasal dari kata does yang tersembunyi, yang tidak dimunculkan di depan. Namun dalam faktanya, di dalam kalimat negatifnya tetap saja does ini dimunculkan kembali. Sehingga kata stay setelah penggunaan does tidak perlu lagi menggunakan akhiran S di kalimat negatif. My father does not stay in Bandung. Ayah saya tidak tinggal di Bandung untuk kalimat negatif. Ataupun juga kalimat tanya, does my father stay in Bandung? Apakah ayah saya tinggal di Bandung? Ini juga tidak menggunakan akhiran S di kata kerjanya. Karena sebetulnya akhiran S yang muncul di akhir kata kerja ini menunjukkan penggunaan does itu sendiri. Atau mewakili dari kata kerja bantu does. Kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris disebut sebagai auxiliary verb. Lanjutkan untuk, ini contoh untuk kalimat yang menggunakan kata kerja does itu sendiri. Does itu sebetulnya, kata kerja bantu does itu meminjam dari kata kerja utama dalam bahasa Inggris, yaitu mengerjakan, melaksanakan, melakukan, yang dalam bahasa Inggris disebut do. Sehingga ini contoh ada Widad. Widad ini seorang perempuan, nama seorang perempuan. Widad mengerjakan pekerjaan rumahnya atau mengerjakan PR-nya. Maka di dalam bahasa Inggris kalimatnya akan menjadi Widad does her homework. Tidak, Widad do her homework. Ini Bapak tandai kalau tanda merah ini adalah akhiran. Akhiran dari kata kerja bantu yang tersembunyi does. Karena kalau mau dirinci kalimat ini, sebetulnya aslinya kalimat Widad does her homework ini, kalimat aslinya Widad does do her homework. Sehingga ya itulah uniknya. Entah itu kenapa bisa seperti itu. Mungkin saya memprediksi pengucapannya itu tidak praktis kalau mengatakan Widad does do her homework. Tetapi dalam kalimat negatif kenyataannya ya Widad does not do her homework. Ini kalimat negatif ini. Ini maaf belum ditandai. Jadi kita di dalam kalimat negatifnya tidak mengatakan Widad does not her homework, karena does yang dimaksud ini adalah auxiliary verb. Tidak ada kata kerja utamanya, tidak ada main verbnya. Tentu saja kalau ada auxiliary verb pasti di situ ada main verb, ada kata kerja utama. Kalau ada kata kerja bantu berarti ada kata kerja utamanya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai head verb. Nah, di dalam kalimat tanya muncul does Widad do her homework.
kalimat negatifnya, Wida does not do her homework. Jangan lupa do-nya. Maka saya tandai hijau di sini untuk kalimat positif, Wida does. Ini tanda hijau ini menunjukkan aslinya Wida do. Wida does do. Jadi do ini menunjukkan ini kata kerja utamanya. Sehingga kata kerja utama yang hijau ini pindah ke kata kerja utama di dalam negatifnya tanpa diberikan akhiran es. Sehingga does ini sebagai kata kerja bantu. Sama di dalam kalimat tanyaannya, do ini harus selalu ada kata kerja utamanya. Dan diberikan kata kerja bantu does di depannya. Sehingga tidak boleh mengatakan does without her homework untuk kalimatannya ini juga salah. Tapi katakan atau kalimatnya menjadi does without do her homework. Nah ini juga jangan lupa untuk kalimat yang menggunakan kata kerja have. Untuk kata kerja have yang maknanya memiliki, ini nizar ini nama, bisa nama seorang laki-laki, bisa nama seorang perempuan, tapi yang jelas dia penggunaannya nanti dia akan menggunakan has. Nizar memiliki banyak uang. Nizar memiliki banyak uang. Nizar has a lot of money. Aslinya, ini saya berikan tanda kurung, ini menunjukkan aslinya, tapi tidak boleh mengatakan haves di sini atau haves. Tapi aslinya ini sebelumnya Nizar has a lot of money. Mungkin penggunaan atau pengucapan pelafalan kata haves ini atau penulisannya haves dibaca ini tidak praktis. Sehingga Nizar has a lot of money. Namun has ini bukan kata kerja bantu. Ini adalah kata kerja utama. Ini adalah has yang berasal dari kata have yang diberikan akhiran does. Sebetulnya ini akhiran s ini dari does. Jadi asli sebelumnya Nizar does have a lot of money. Kemudian menjadi Nizar has a lot of money. Kemudian yang sekarang berlaku adalah Nizar has a lot of money. Sehingga kalimat negatifnya tidak bisa langsung mengatakan Nizar has not a lot of money karena ini tidak ada kata kerja utamanya. Untuk penggunaan not ini berarti langsung, kalau ada not berarti sebelumnya ini adalah merupakan has-nya ini merupakan kata kerja bantu. Sesuatu yang mengawali not ini pasti dia adalah sebuah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dan ini setelah not harus selalu diikuti oleh kata kerja utamanya. Ini harus ada kata kerja. Tidak ada kata kerja utamanya. Maka ini adalah kalimat yang salah. Saya tandai dengan wrong di sini. Nah, maka yang benar untuk kalimat negatifnya adalah Nizar does not have a lot of money. Kenapa di dalam kalimat negatif kita gunakan lagi have? Karena has di dalam kalimat positif adalah have yang diberikan akhiran s. Have yang di dalamnya mengandung kata kerja bantu does. Sehingga di dalam kalimat negatif does-nya sudah dimunculkan, sehingga has tidak perlu digunakan lagi, maka have yang digunakan. Begitu juga dalam kalimat tanya, karena does-nya sudah dimunculkan, maka have yang ada, yang digunakan. Sehingga dalam kalimat tanya, does Nizar have a lot of money? Apakah Nizar punya banyak uang? Jawabannya bisa yes, he atau she does, atau no, she doesn't, atau he doesn't. Sehingga bukan yes, she have, atau she has. Salah. Nah, berbeda, kita harus bisa bedakan penggunaan have atau has yang digunakan untuk bentuk present perfect. Ini nanti bahasanya di bahasan yang berikutnya untuk bentuk present perfect. Ini untuk bentuk present perfect ini
cirinya have atau has-nya ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Biasanya kalau yang reguler dia berakhiran d atau ed atau ied, ya. Contoh, we have studied English for 6 years. Kita telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Umpamanya belajar bahasa Inggris mulai kelas 4 SD atau kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya. Kemudian ditambah 3 tahun di SMP. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Nah, untuk menegatifkan kalimat we have studied English for 6 years ini mudah, tinggal menambahkan not saja setelah have-nya, karena have di sini adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Langsung saja penggunaan have ini diikuti dengan not. Jadi jangan ini perhatikan, jangan tertukar kapan kita menggunakan have atau has sebagai kata kerja bantu atau sebagai kata kerja utama. Cirinya, kalau dia sebagai kata kerja bantu dan merupakan tenses present perfect tense, belakangnya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kalau have atau has yang maknanya memiliki sebagai kata kerja utama, bukan sebagai kata kerja bantu atau bukan sebagai auxiliary verb, ciri di belakangnya biasanya menggunakan kata benda. Karena maknanya memiliki, pasti memiliki diikuti oleh benda ataupun orang, gitu ya. Jadi bedakan kalimatnya dengan we have English class on Friday atau on Tuesday. Kita punya kelas bahasa Inggris di hari Jumat. Maka negatif dari kalimat ini adalah we do not have English class on Friday. Kita tidak punya kelas di hari Jumat, kelas bahasa Inggris di hari Jumat. Bukan we have not English class, tapi we have not English class, bukan, tapi we do not have English class. Sama dengan penggunaan has yang diikuti bentuk ketiga. Contoh, she has studied in London for 5 years. Ini langsung negatifnya diikuti she has not studied in London. Karena sudah ada kata kerja bentuk ketiga, pasti has di sini merupakan kata kerja bantu, maka langsung saja tambahkan not, penyangkalnya atau negasinya dari kalimat itu. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membentuk simple present ini. Ini kalimat simple present ini boleh dibilang mudah-mudah tapi susah juga. Susahnya yaitu seperti itu karena ada bentuk penyembunyian kata-kata kerja bantunya. Ini bersembunyi. Ini termasuk rumit juga. Kalau dibandingkan dengan simple past, ini kata kerja bantunya cuma satu untuk verbal, yaitu hanya menggunakan did. Nanti dibahas di semester 2. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di bagian forum pertanyaan atau juga di kolom komentar. Saya akan jelaskan kembali tentang kalimat verbal. Kalimat verbal di sini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja tindakan atau action verb, baik itu berupa kata kerja transitif maupun kata kerja intransitif. Dalam bahasa Inggris, kata kerja transitif disebut sebagai transitive verb. Transitive verb. Kalau kata kerja di kamus bentuknya ada kode VT biasanya. Transitive verb ini VT. Dan kata kerja intransitif adalah VI kodenya di kamus. Jadi, apa itu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif? Dulu di kelas 10 di pelajaran bahasa Indonesia sudah dipelajari kalau kata kerja transitive verb is the verb that need an object. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan
objek, di mana kalimatnya ini cirinya. Kalimat yang menggunakan kata kerja transitif dapat dibuat dalam bentuk pasif. Ya, the sentence that use transitive verb it can be formed into passive. It can be formed into passive. Jadi kalimat yang menggunakan kata kerja transitif dapat dibentuk ke dalam kalimat pasif. Mudah. Kalau kalimat bisa dibentuk ke dalam kalimat pasif itu, kalau dalam bahasa Indonesia, yang tadinya di kalimat aktif berawalan me kata kerjanya, di kalimat pasif menjadi berawalan di. Nah, ini cirinya. Ini contoh, kalau saya memakan mie ayam, ini kalimat aktifnya. Dan kalimat pasifnya, mie ayam dimakan oleh saya. Ini kalimat pasif. Berarti kata memakan ini adalah kata kerja bentuk transitif. Karena bisa dibuat dalam bentuk pasif. Nah, kalau kata kerja intransitif adalah kata kerja justru dia ini tidak memerlukan objek dalam bahasa Indonesia, tapi konteksnya ya. Karena memerlukan dan tidak memerlukan objek itu dalam bahasa Inggris konteksnya akan berbeda. Justru kalimat pasif di dalam bahasa Inggris dia tidak memerlukan objek. Tidak perlu menunjukkan siapa pelaku dari kalimat itu. Tapi dia fokusnya dia pada kata kerjanya, pada objek, pada pelakunya, pada subjeknya. Nah, di dalam kalimat atau kata kerja intransitif ini, dia yang digunakan adalah kata keterangan. Kata keterangan bisa berupa kata keterangan tambahan atau disebut sebagai komplement tadi. Kata keterangan tambahan ini bisa bentuknya dalam bentuk adverb, adverb of time, kata keterangan waktu, bisa adverb of place, kata keterangan tempat, atau juga adverb of manner, kata keterangan sikap. Nah, maka di sini kalau saya pergi ke Bandung, Bandung di sini merupakan adverb of place. Saya pergi ke Bandung, ini pergi menunjukkan kata kerja bentuk intransitif. Ini kalimat tidak bisa dipasifkan. Tidak bisa mengatakan Bandung dipergi oleh saya, tidak bisa. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia mudah. Jadi kalimat itu sebetulnya sama di dalam bahasa Inggris. Kata kerja itu bisa ada dua fungsi, bisa berfungsi transitif, bisa berfungsi intransitif. Kalau di dalam bahasa Inggris, fungsi transitif dan intransitif sama saja. Contohnya, di sini Yuni menangis. Di dalam bahasa Inggris, ya Yuni cries. Yuni menangisi kucing, kucing mati. Yuni cries dead cat. Tetap saja cries digunakan, tetapi dalam bahasa Indonesia penggunaan menangis dan menangisi ini beda. Kalau menangis ini kata kerja intransitif, kalau menangisi ini transitif. Nanti bisa dibahas lebih dalam penggunaan kata kerja ini. Kita bahas satu-satu di sini yang belum. Jadi kalau ada kalimat saya makan siang, maka ini siangnya ini menunjukkan adverb of time. Ya, kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa membahasakan atau menerjemahkan I eat day, tidak bisa, tetapi I have lunch. I have lunch. Karena dalam bahasa Inggris makan siang adalah lunch. Kata kerjanya have. Have lunch udah satu kesatuan kata kerja. I have lunch. Saya makan siang. Ini kalau misalkan Rizky tidur nyenyak,
menunjukkan nyenyaknya ini adalah adverb of manner, kata keterangan sikap. Ini tadi kalau tidur dan meniduri beda. Contohnya di sini Rizky meniduri kasur baru. Ini kalau meniduri menunjukkan adalah transitif. Kalau tidur saja berarti menunjukkan intransitif. Namun penggunaan adverb of manner atau adverb of time ataupun adverb of place tidak harus mendampingi kata kerja intransitif saja. Di sini juga bisa mengatakan we studied English seriously in English house last week. Contohnya ini. Jadi seriously menunjukkan adverb of manner yang menunjukkan belajarnya ini adalah serius. Adverb of manner. Adverb of time-nya ini adalah last week. Adverb of place-nya in English house. Jadi ini ada tiga-tiganya. Adverb of manner-nya ada, adverb of place-nya ada, adverb of time-nya ada dalam satu kalimat. Dan ini bukan kalimat yang menggunakan kata kerja intransitif, tapi justru ini adalah kata kerja transitif. Karena di sini menggunakan action verb. Baik, maaf ini ada tulisan nominal sentence, harusnya bukan di sini. Penggunaannya ini dihapus saja. Kita bahas dulu pembahasan PR kemarin, di mana saya menyuruh Anda membuat kalimat, menerjemahkan 15 kalimat. Maaf, ini mohon bersabar sehingga videonya agak sedikit panjang. Ibu saya menggoreng ikan di dapur. My mother fries fish in the kitchen. My mother fries fish in the kitchen. Fry diberikan akhiran es karena subjeknya adalah subjek tunggal. My mother. Kalau kata gantinya kita akan gantikan dengan kata she. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau saya ingat fry fish ini, menggoreng ikan, kata menggoreng ikan ini saya ingat kata idiom dalam bahasa Inggris. Ini kalau kalimat ini dinegatifkan, my mother does not fry fish in the kitchen. Nah ini kalau dinegatifkan kalimatnya. Ibu saya tidak menggoreng ikan di dapur. Ini fry-nya tidak perlu menggunakan akhiran es kalau dalam kalimat negatif. Kenapa ini berakhiran ies? Karena kata kerja ini berakhiran dengan huruf y. Semua kata kerja yang berakhiran huruf y, maka penambahan akhiran s-nya adalah y-nya berubah menjadi i dan ditambahkan akhiran es. Dalam idiom bahasa Inggris, I still have another fish to fry. Ini artinya saya masih ada pekerjaan yang lain yang harus saya lakukan. Walaupun makna aslinya adalah saya masih punya ikan lain yang harus saya goreng. Ini saya tambahkan ingat-ingat aja ini idiom. Kalau dalam bahasa Inggris, saya mau neraktir ini, ungkapan yang digunakan, it's on me. Tapi kalau bayar masing-masing, let's go Dutch. Let's go Dutch ini, mari kita pergi ke Belanda. Tapi ngajak makan, bayar masing-masing maknanya. Let's go Dutch. Mari kita pergi ke Belanda. Bukan itu maksudnya. Orang Amerika mengatakan go Dutch ini adalah kita makan tapi bayarnya masing-masing. Kenapa kok go Dutch? Kata orang Amerika waktu idiom ini muncul. Orang Belanda katanya pelit-pelit. Bukan kata saya tapi. Ini menurut penilaian budaya orang Amerika. Baik, nomor selanjutnya, ayah saya mencangkul di sawah. My father hoes in the rice field. Ini ada bentuk akhiran s karena subjeknya adalah my father. Lanjutkan, nomor 3, bibi saya tidak memakan daging. Dia seorang vegetarian. My aunt does not eat meat. She is a vegetarian.
Yang pertama adalah kalimatnya kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal. Nanti kalimat nominal kita akan bahas lebih dalam setelah ini, setelah latihan ini. Tapi sebelumnya akan ada pembahasan mengenai, untuk minggu ini kita akan bahas mengenai kata ganti atau pronoun nanti. My aunt does not eat meat, she is a vegetarian. Bibi saya tidak memakan daging, dia seorang vegetarian. Lanjutkan. Nomor berikutnya, nomor 4. Apakah paman saya tinggal di Bandung? Does my uncle stay in Bandung? Apakah paman saya tinggal di Bandung? Stay di sini tidak menggunakan S karena ini adalah kalimat tanya, sudah terwakili oleh does. Kapan Mila tiba di Surabaya? When does Mila arrive in Surabaya? Kenapa menggunakan does? Karena ini subjek tunggal Mila. Sama dengan paman saya, ini subjek tunggal. Penggunaannya does, bukan menggunakan do. Nomor 6. Mengapa Anda tidak mengerjakan PR-mu di rumah? Nah, ini karena Anda itu menggunakan you, maka don't ini digunakan. Do not. Why do not you do? Atau why don't you do your homework at home? Why don't you do your homework at home? Kenapa Anda tidak mengerjakan PR-mu di rumah? Nomor selanjutnya, apakah Anda berasal dari Jati 7? Ini ada dua cara. Are you from Jati 7? Maaf, Jati 7-nya harusnya saya tulis Jati 7. Atau do you come from Jati 7? Nah, ini untuk menanyakan asal tempat bisa dengan menggunakan kalimat verbal atau juga kalimat nominal. Kalau kalimat nominal, are you from Jati 7? Sehingga kalimat tanyanya pun mengatakan, where are you from? Kalau kalimat verbal kita akan gunakan, do you come from? Do you come from Jati 7? Sehingga pertanyaannya pun, where do you come from? Dari mana kamu berasal? Jawabannya, kalau yang kalimat nominal I am from Jati 7, kalau yang kalimat verbal I come from Jati 7. Sama saja maknanya, cuman cara penyampaiannya yang satu dengan cara verbal, yang satunya dengan cara nominal. Baik, nomor berikutnya nomor 8. Saya tidak pernah datang terlambat ke sekolah. I never come late to school. I never come late to school. Cecep tidak tiba di Surabaya, tapi di Malang. Cecep does not arrive in Surabaya, but in Malang. Does not, bukan do not, karena Cecep subjek laki-laki tunggal. Apakah Anda sakit perut? Do you get stomachache? Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah you. Adam tidak menghadiri rapat tahunan. Adam does not attend annual meeting. Kenapa menggunakan does? Karena Adam adalah subjek laki-laki tunggal. Ahmad tidak mempunyai kambing etawa. Jawabannya, Ahmad does not have etawa goat. Bukan Ahmad have not etawa goat. Salah, tapi does not have. Nomor 13, kami tidak mengerjakan tugas itu dengan baik. We do not do the task well. Jangan mengatakan we do not the task well. Tapi we do not do. Do ini adalah kata kerja utamanya. Sedangkan do yang awal adalah, sebelum not ini adalah kata kerja bantu. Auxiliary verb. Apakah Imam dan Dedi berpura-pura jadi orang baik? Ini Imam dan Dedi, dua orang, maka kita tidak menggunakan does lagi. Kita gunakan do. Kata kerja bantunya. Do Imam and Dedi pretend to be a good person? Pretend, di sini juga tidak berakhiran S. Karena untuk dua objek. Maaf, dua subjek. Pretend artinya pura-pura.
Nomor 15, Givari memiliki sebuah mimpi menjadi seorang dosen. Givari has a dream to be lecturer. Givari has a dream to be lecturer. Has yang digunakan, has, bukan have. Tapi kalau dinegatifkan kalimat ini, Givari does not have a dream to be a lecturer. Kalau dinegatifkan. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita untuk bahasan kali ini Anda harus memahami tentang pronoun atau kata ganti. Dan mohon maaf ini nampaknya terpotong. Saya tidak bisa menggesernya. Tapi tidak apa-apa, untuk refleksifnya ini saya tidak bisa menggesernya. Mohon maaf, ini perlu sedikit edit. Tetapi gak apa-apa, ini kalau untuk refleksif pronoun ini jarang dimunculkan. Gak apa-apa, nanti saya saya bacakan saja. Ini sebetulnya tadinya tabel ini harusnya saya berikan satu saja yang diisinya. Ini kalian harus mengisinya. Ini ada tabel untuk subjective pronoun, I, you, we, they, ya, he, she, it, ini ke bawah. Kemudian ada objective pronoun, me, you, us, ya, dan seterusnya. Untuk adjective possessive, my, your, our, their. Untuk possessive pronoun, mine, yours, dan seterusnya. Ini untuk refleksif. Yang membedakan refleksif ini untuk I, myself, pakai F ya. Kalau you single, yourself, pakai F. Ini kalau yang pluralnya yourselves, pakai V. Ujungnya ES ya. Jadi yang pakai V adalah yourselves untuk yang jamak, ourselves, themselves ya. Itu. Ini himself untuk he, bukan his self, bukan. Untuk refleksif. Nanti kita akan bahas satu persatu apakah itu subjective pronoun. Ini saya akan bahas. Kalau subjective pronoun, yaitu yang menggunakan tadi I, you, we, they, he, she, it. Ini adalah kata ganti untuk pelaku kalimat, namanya juga subjek. Jadi kalimat ini biasanya kata ganti ini ditempatkan sebelum kata kerja. Kecuali dalam kalimat tanya dia ditempatkan setelah kata kerja bantu. Kalau objective pronoun, ini kata ganti untuk objek, ini kata kerja yang dikenai tindakan atau pekerjaan atau dikenai predikat. Ini biasanya ditempatkan setelah kata kerja. Namun dalam kalimat pasif ini objective pronoun ini lebih condong tidak dimunculkan atau jarang digunakan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Justru kalau kalimat pasif ini sangat ketergantungan sekali kepada objek. Siapa pelakunya? Kemudian untuk adjective possessive yang menggunakan my, your, his, her, its, dan seterusnya yang tadi. Adjective possessive ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang bendanya disebutkan. Maka kata ganti ini ditempatkan sebelum kata benda tentunya. Sebelum kata benda tentunya. Karena dia menyebutkan bendanya, menunjukkan kepemilikan. Contohnya tadi my book, my pen, our class, dan seterusnya. Untuk possessive pronoun, penggunaan tadi seperti mine, yours, hers, ya ini menunjukkan kata ganti yang bendanya ini tidak disebutkan. Kepemilikannya ini tanpa menyebutkan benda yang dimilikinya. Tentunya, tapi sebelumnya ini rujukan benda yang dimilikinya ini sudah disebutkan atau sudah ditunjukkan dengan jelas rujukan bendanya. Ya. Nanti contoh lebih detailnya akan Bapak jelaskan di khusus untuk bentuk posesif. Contohnya, that is the book. The book is mine. Itu buku itu milik saya. The book is mine. Jadi mine ini milik saya, tidak menyebutkan booknya. Atau that is the book, it's mine. Itu buku, itu milik saya.
tanpa menyebutkan kata buku di kalimat keduanya. Karena kata buku di sebelumnya sudah disebutkan atau sudah dirujuk. Yang terakhir yaitu reflexive pronoun adalah kata ganti yang merujuk kembali kepada pelaku kalimat yang menggunakan myself. Contohnya, I cut my hair by myself. Umpamanya saya memotong rambut saya oleh saya sendiri karena mudah hanya memotong ujungnya saja. Ini seorang perempuan misalnya bisa memotong bagian ujungnya saja rambutnya sendiri tanpa harus menyuruh hairdresser atau hairstylist. Ya. Ini untuk pekan ini silakan Anda memilih di dalam kurung ini mana yang akan digunakan. Gunakan nanti salah satu saja dalam kalimatnya. Ini ada 15 kalimat. Silakan nanti diisi di Google Form yang saya kirim. Sekarang lanjutkan kita ke bahasan yang tadi. Kalau tadi sudah membahas kalimat verbal, sekarang kalimat nominal. Kalimat nominal, ya kalimat yang menghubungkan subjek dengan complement. Atau juga dengan kata sifat. Maaf, bukan complement. Kata sifat atau kata benda. Subjek dengan kata benda. Kalimat yang menghubungkan kata kerja yang menghubungkan subjek dengan kata sifat atau kata benda. Atau di sini menggunakan kata kerja penghubung yang disebut sebagai linking verb. Menggunakan kata kerja penghubung atau linking verb. Jadi di sini yang dihadapi adalah kata sifat atau adjektif atau juga kata benda atau disebut noun. Jadi adjektif ini adalah kata sifat yang menipati atau menerangkan, yang menyifati atau menerangkan kata benda atau orang. Ya, contoh, this building was a Dutch school. Bangunan ini dulunya adalah sekolah Belanda. Ini kata bendanya. Contoh, you were very beautiful. Dulunya Anda sangat cantik. Ini adjektif, kata sifat. Ini menghubungkan, kalau kalimat di atas menghubungkan dengan benda, kalimat yang di bawah menghubungkan dengan kata sifat. Ya. Atau juga bisa dua-duanya. We are from a happy class. Nah, ini a happy menunjukkan kata sifat, class ini kata benda. Atau we studied English. Maaf, ini kalau adverb ini we studied English well. Ini bukan kalimat nominal. Ini saya catat di sini, ini untuk membedakan we studied good English. Kalau good English ini menggunakan adjektif, yang good ini adalah English-nya. Kalau we studied English well, yang well ini adalah studied-nya, caranya ini. Cara belajarnya ini, studied-nya ini yang well, yang bagus. Ini bedakan. We studied English well atau we studied good English. Jadi tidak boleh mengatakan we studied English good atau we studied well English, nggak boleh. Ini untuk membedakan antara adjektif dengan juga adverb. Nah ini karena kita menggunakan kata kerja penghubung be ini adalah penggunaan is, am, are untuk simple present tense. Maka ini Bapak berikan pola untuk bagaimana kita bisa menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung is, am, are dalam penggunaan kalimat nominal. Contoh di sini, the children are happy when they are here every time. Anak-anak di sini ketika ada di sini mereka bahagia setiap saat. Diubah ke dalam kalimat tanya, are the children happy when they are here every time? Apakah anak-anak ini bahagia ketika mereka ada di sini setiap saat? Ya. Jadi ini boleh penggunaannya ditambah dengan penggunaan yang disebut sebagai question word. Why, when, where, how, with whom atau whom. Kemudian how often, juga what day. Maka diikuti kesananya dengan
kalimat-kalimat yang ada di tabel ini. Boleh mengatakan, how are the children happy? Bagaimana anak-anak ini? Dia ini senang, atau where are the children happy? Di mana dia anak-anak ini berbahagia? Atau with whom are the children happy? Dengan siapa anak-anak ini mereka berbahagia? Ya seperti itu. Boleh juga dengan menggunakan who dan seterusnya. Ini nanti materi ini bisa didapatkan di bagian PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint, bagian filenya. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi ini langsung untuk is MR dihubungkan dengan kata sifat atau juga kata benda. Contoh di sini, he is very intelligent. Dia sangat cerdas. She is also young. Ini harusnya kalau depan ini konsisten ya, kalau di sini she, ya ini juga harusnya she. She is also young. Dia juga muda. Winda is curious about mathematics. Winda serba ingin tahu tentang matematika. Janet is a humble girl. Janet adalah seorang anak yang rendah hati. Dan seterusnya. Maka di sini yang tercetak tebal ini menunjukkan kata-kata sifat. Ini nanti bisa dibaca karena ini mudah. Ini langsung menggunakan ada terjemahannya. Ini mohon maaf, ini kalau filenya tidak bisa dibuka langsung di video ini. Mungkin itu saja dulu apa yang bisa Bapak jelaskan. Jadi kalau untuk pekan ini kita fokus bahasan pada bagaimana membuat kalimat verbal dan nominal. Tetapi untuk latihannya karena kita sudah kemarin dan kita sudah langsung dibahas di video ini. Untuk latihannya sekarang kita hanya menggunakan latihan yang menggunakan kata ganti atau pronoun. That's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.